Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nanya Don? Ya. Saya Sani Sumana dari Tangsel. Ya. Yang saya mau tanyakan, selama saya mengerjakan tajuk Allah itu baru berapa bulan ya, datanglah kwitansi, tapi kok nggak ke saya, baca ke panitia masjid, tapi begitu panitia masjidnya, Pak mana aja udah 3 hari kok saya cari ke rumah nggak pernah ada. Begitu saya pulang dari Bekasi, datang orangnya, kenapa kok saya jawabnya bilangnya, Mah emang pernah sudah aku di masjid 1 truk 150 saksmen. Saya bilang, saya jawabnya langsung enggak. Begitu dia pulang, kok bisa ke panitia langsung dia kwitansinya begitu ya. Nah, Pertanyaannya apa pertanyaannya? pertanyaan itu, jadi selama senjalan itu, jadi datang kwitansi ke panitia masjid, kan depan rumah lagi di rehab masjid, jumlahnya 150 saksmen kwitansinya, tapi datangnya ke panitia masjid. Panitia masjidnya, Yang bangun, yang beli semennya bapak atau orang masjid? saya nggak beli semen, cuma datang atas nama saya, atas nama Sani Sumanto untuk Semennya? Iya. Oh iya, terus pertanyaannya apa? Ya tapi kira-kira bisa kembali lagi apa? Dia langsung hilang. Apa? Kwitansi langsung nggak ada tuh di panitia langsung. Enggak, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan kira-kira apa, saya berarti lanjut terus berarti ya, mungkin nanti akan kembali lagi tuh maksudnya Yang kembali lagi apanya? kwitansinya. Kwitansinya? Iya. Emang coba lu terangin lu nyambung nggak? Gua agak blow on nih, SD Impress. Coba. Jadi kwitansi itu buang Dia bukan utang, bukan dibutuhkan, jadi ya itu karena udah lunas. Yang pesen semennya orang masjid. nggak orang masjid, jadi datang kwitansi atas nama saya Sami Sumana. Mungkin karena kegedean, Apa? iya karena kegedean tuh semennya kebanyakan 150 sak, jadi dia sampai datang, bener nggak ngasih sodako semen gitu di masjid. Yang datang ke bapak siapa? Panitia masjidnya. Panitia masjidnya. Lah bapak jawabnya apa? Saya bilang, saya pulang habis sholat tuh sama istri, Mah, emang pernah sodako di masjid nggak? 150 sak semen. Kwitansinya ada. Jawabannya karena kurang paham kali ya istri, jadi enggak atau belum dan gitu ya. Saya juga langsung jawabnya sama panitia, dia kan datang ke rumah langsung bilang enggak Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Emang bapak nggak pesen kan? Enggak. Ya. Pertanyaannya apa ke saya sekarang? Kira-kira ya itu maksudnya, jadi belum waktunya apa gimana gitu ya, maksudnya rezeki gitu. Belum waktunya? Iya. Maksudnya belum waktunya? Ya maksudnya belum datang ke saya gitu, belum bisa datang. Rezekinya? Iya. Bapak? Iya. Nggak apa-apa Pak. Jadi itu ibarat kayak kita main film, itu namanya pemain figuran. Figurannya. Iya, belum jadi peran utama, masih pemain figuran. Itu namanya apa sih? Pembantu ya. Pembantu, masih mending pembantu. Figuran sama pembantu beda Pak. Kalau pembantu udah di atas si figuran. Kalau figuran itu cuman lewat terus bagiannya ketawa-ketawa. Kalau misalkan film setan, dia jadi setannya gitu. Kalau main film gondro, jadi gondronya dia. Tapi tidak pakai mukena, nggak kelihatan mukanya, figuran. Nggak apa-apa Pak, baru figuran dulu, nanti lama-lama peran pembantu. Amin. Nanti lama-lama peran utama. Amin. Tenang aja. Ya. Bapak kan lihat RDI sekarang 2025. Coba waktu Bapak lihat tahun 2000. Masih kebon, masih batu. Dulu kita belum ada paving block Pak, masih pakai, mau tahu apa? Krekel, tau gak krekel? Krekel. Tau krekel? Aki yang dibakar. Yang jadi item-item tuh. Kan dibuang tuh. Jadi bakaran aki yang udah diambil timahnya kan. Terus itunya ampasnya
Itu dibuang Pak kalau mau ngambil gratis. Lah kita mau gimana? Nggak ada uang dan jadi nanti pasti Pak. Amin, amin, amin. Apa lihat sekarang? Juga coba tanya Pak Kiai Yusuf Mansur. Pak Kiai Yusuf Mansur, dulu waktu ke RDAY, kondisinya gimana RDAY? Sama masjidnya masih kayu, dia sholat juga oleng-oleng. Alhamdulillah tuh dia yang bangun. Iya. Masjid sekarang jadi mewah. Memang begitu Pak, proses namanya proses. Makanya bukan gue nanyain anak istri, masih berarti masih proses belum? Masih proses. Pak, ada gak orang tahu-tahu kawin habis pengantin baru kawin langsung bunting? Ada gak? Nggak ada. Nah, ini. Musim malam pertama dulu. Berarti proses ya. Proses. Amin, amin, amin. Proses juga kita yang keberapa kali? Nggak tahu juga kan ya. Pertama belum bunting, malam kedua belum, malam ketiga belum, malam keempat belum. Gak bisa bos, proses. Kita langsung ujuk-ujuk datang ke RDAY, baru sedekah langsung terkabul, nggak bisa. Ibu lihat yang tadi barusan keluar tamu saya, itu datang dia di bulan Juni dia datang ke sini, anaknya belum bekerja. Dia maksain sedekah ekstrim. Iya. Nginep di sini sedekah ekstrim, maksain ikut malam Jumat. Betul. Salawatan Nabi. Maksain hari Jumat api unggun. Maksain hari Sabtu naik odong-odong. Maksain hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Maksain dia pulang. Nah, kopernya masih ditinggal di bawah tuh. Iya. Di kamarnya Mbak Siti yang tukang masak di atas kopernya. Alhamdulillah dia tadi terbang langsung. Anak saya udah diterima kerja. Betul. Sekarang lagi pendidikan. Alhamdulillah. Dulu kan ijabnya anaknya belum kerja, masih nganggur. Ya. Kedua anaknya juga belum punya jodoh. Betul. Sekarang dia ngomong anaknya udah dapat jodoh, besok bulan Juli 2026 mau kawin. Ya, betul. Betul. Tanda terima kasihnya dibawain saya oleh-oleh dari Belitung Timur. Saya pikir dodol. Gue bilang coba buka apaan, gue tahu. Saya pikir terasi Pak Haji. Dipikir terasi, gue bilang. Ibu ngapain bawa oleh-oleh, nggak usah. Enggak, buat Pak Haji, kata gitu. Pas dibuka mau tahu Pak Bu, 100 juta. Kan lumayan bisa besok buat acara anak yatim dari Jumat, Sabtu, Minggu tanpa kita ngerogoh kocek. Tuh 100 juta. Jadi saya tanya, kok ibu nih kasih maksain bawa duit 100 juta naik pesawat. Dari pesawat dia naik Damri. Dari Damri dia ke sini naik angkot. Ibunya bawa duit 100 juta. Saya yakin Pak Haji, kalau dalam saya udah dibalik, BH saya dibalik. Dan alhamdulillah hajat saya udah terkabul semua Pak Haji. Saya mau ucap syukur aja ke RDAY. Emang hajatnya ibu apa? Anak saya dapat kerja plus anak saya dapat jodoh. Nikah besok Juli, padahal anak saya tuh nggak mau suruh kawin. Suruh apa-apa nggak mau, nggak dulu mah, entar dulu karena baru ditinggal meninggal papahnya. Jadi dia kayak trauma. Saya bilang taklukin Bu pakai ilmu kearifan lokal RDAY. Cebok alat kelamin ibu, kasih minum. Colek alat kelamin ibu, kasih minum anaknya. Dapat kerja jadi PNS. Lulus jadi PNS, lulus jadi PNS. Lulus. Colek, dapat jodoh. Dapat teman kantornya, dapat jodoh. Dapat jodoh. Nikah nanti Juli 2026. Makanya dia bilang Pak Haji nggak boleh nolak. Pokoknya Pak Haji harus terima. Tanda bersyukur saya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu udah berkali-kali kemari. Emang nggak bosen lihat gue? Gue aja bosen lihat lo. Bosen lo. Gue aja bosen, lo nggak bosen apa? Ayo dong terkabul dengan hajat nanti yang kedua apa? Makanya tadi saya bilang Ibu hajatnya yang kedua apa? Enggak, saya mau ziarah besok ke Solo. Saya bilang Ibu nginep gratis. Besok saya siapin kendaraan, Ibu nanti terbang
ke Solo, ziarah. Nah, Bapak dan Ibu coba lakukan itu. Apa tuh? Yakinnya tingkat tinggi. Yakinnya tingkat dewa. Kenapa sih Pak Haji harus yakinnya tingkat tinggi, yakinnya tingkat dewa? Karena ayatnya, aku tuh Allah di Al-Quran. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Allah juga. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Allah. Nah, Bapak harus yakin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Pak, kemarin kita nanya sama perampok. Ada datang kemari. Kenapa lo kaya raya? Karena si perampok yakin. Pasti gue lolos. Pasti gue lolos. Pasti gue lolos. Lolos mulu tuh perampok. Kemarin datang koruptor. Kenapa lo nggak ditangkap-tangkap? Karena gue yakin. Gue lolos. Yang goblok aja dia nggak berobat ke RDAY ya. Jadi Bapak harus yakin. Apapun hajatnya harus yakin. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti anak gue dapat jodoh. Pasti anak gue dapat jodoh. Amin. Pasti anak gue dapat jodoh. Gitu. Kalau Bapak nggak boleh ucap yang tadi, nggak boleh diucap. Kalau Bapak ucapnya cuma satu. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Karena usia Bapak udah berapa usianya? Baru 66. Mik. Jalan 66 tahun. Nah, ngasih ngaceng nggak? Nah itu sekarang karena kemarin lagi glukosa tinggi, ngaceng jarang jadinya. Sekarang? Sekarang ya kemarin pas sudah kan sudah mulai itu apa kelapa hijau. Ya. Pakai mic. Tadi langsung ngaceng pas habis makan Kelapa hijau? Iya. Bukan alat kelaminnya kejepit kelapa hijau. Kalau sekarang saya rebus tuh ya udah. Bapak, jangan alat kelamin dimasukin ke lubang. Kejepit. Diminum. Lagu ini Jangan disedot dari bawah. tapi ini Dia nyedot dari bawah, pantesan ngaceng. lagu diminum, udah ini diminum. Ya. Tapi maaf Pak Haji, tapi nggak kendala ya. Oh iya, jadi bener Pak Haji. Jadi pas anget-anget itu dikobrok dulu. Pakai alat kelamin. Diaduk dulu baru diminum. Makanya langsung manjur. Jadi buat teman-teman yang sakit gula dan alat kelaminnya tidak ngaceng, ini penemuan terbaru dari guru saya. Jujur ya. Oh jujur lah. Mik, pakai mic. Jujur. Habis saya baca atas itu Allah Subhanahu wa taala ya. Bacanya apa lengkapnya, jangan buru-buru. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu udah siap ditoblos sama lo. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya, aminnya anak-anak yatim hidayahkan dan pimpinan Bapak Haji Doli Susanto, yaitu pasti permintaan saya mohon dijawab dikabul. Pasti yaitu pas habis saya pecahnya atasnya langsung saya ini Oh bener kan? kabul enggak benar kabul minta aja itu cuma iya. Langsung anget kan? Nah. Ilmu baru. Coba terangin ilmu baru. Cara cepat alat kelamin laki-laki yang tidak ngaceng jadi ngaceng. Ilmu baru. Coba Bapak praktekin. Ngomong. Kelapa direbus sampai mendidih, udah mendidih biar dingin dulu, baru kita tepuk kepalanya atasnya. Berarti dukur dulu ya? Iya. Masuk ya ukurannya? Langsung itu kan terus Anget-anget. anget udah anget tuh, udah habis itu udah anget. Masukkan. Lalu pokoknya saya minta supaya glukosa saya normal kembali dan pokoknya semua saya citanya yaitu termasuk ngaceng. Pokoknya karena kan ya emang selama beberapa bulan kan kurang begitu ngaceng. Soalnya ya gara-gara itu glukosa itu yang tinggi. Sekarang makan tadi habis itu kok langsung kenceng gitu lah. Benar habis minum, emang tadi habis selasa minumnya kok langsung ngaceng. Nah itu berarti udah mulai nih. Benar
Pas pegang bener, aku panjang karena. Iya. Karena enggak. Enggak. Kayak Pak Sumarto. Hacker. Coba diangkat celananya, Pak. Sekarang enggak, sekarang mah. Berdiri. Hacker dulu. Sekarang enggak. Ya. Kenapa ada? Masih tidur. Masih itu bener kan, bener. Masih Tapi itu. besok kali ya. Habis minum pasti. Habis minum lagi. Yo, yang lain ada yang mau nanya lagi? Yang lain? Silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama Pak Haji. Saya mau bersyukurlah, terima kasih. Anak saya sekarang udah sehat. Dan hari waktu pertama saya ke sini, anugerah anak saya masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Sekarang alhamdulillah udah gemuk lagi, udah sehat lagi, udah sekolah. Terus alhamdulillah saya belum lunas utangnya. Masih digantung. Cuman mungkin belum terkabul sepenuhnya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaannya gimana? Pengen lunas utang gitu, biar lunas utangnya, terus apa huniannya? Gampang, Bu. Kalau utang tuh pasti lunas, Bu. Pasti lunas. Orang bunting itu 9 bulan baru lahiran. Kalau baru 3 bulan, ada gak yang lahiran? Gak ada. Sambil nunggu 9 bulan, ibu berbuat aja, berbuat. Kayak sekarang nih. Jam berapa nih sekarang? Jam 9. Saya mau sholat subuh Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuh kita? Enggak lah, orang subuhnya ntar pagi setengah 5, jam 4. Belum waktunya. Jadi sambil nunggu subuh ngapain, Bu, Pak? ML, iya ML. Abis ML kan capek, tidur. Bangun-bangun subuh. Gak ada temannya. Bu, maksud saya kalau gua kan ada pasangannya ML. Kalau lu mah nggak usah ML, nggak usah. Lo tinggal nungging aja, ntar kan ada bandot datang. Maksud gue, kalau belum waktunya nggak bisa dilunasin. Nanti pasti lunas. Jadi lu jangan ada alasan. Habisnya gue dikejar-kejar debt collector. Habis gue jalanin. Syukurin, nikmatin. Jangan bilang saya pengen utangnya lunas. Pasti lunas. Bersyukur sih, ngejalanin udah setahun. Mana? Jalanin apa? Jalanin sholat tobat, baca Quran. Nggak fokus lo. Lo jalanin sambil berharap. Gue tanya Mbak Rati. Alhamdulillah. Mbak Rati, apa yang bikin lo cair 400 miliar? Baca Quran gue nggak 12 juz. Bangun jam 00, kadang gue bangunnya jam 1. Bla 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 bla. Kok bisa cair 400 miliar? Karena gue ngikutin ilmu lo. Apa tuh? Yang terakhir, sifat bangsat gue ilangin. Nah, lu bisa gak ngilangin sifat bangsat tuh yang 18? Pasti. Ya udah itu aja. Karena muka lo aja nggak meyakinkan. Muka lo sama bool ayam sama, tahu? Tahu gak bool ayam? Embut. Lu tuh kadang angot-angotan. Kalau lagi mau, iya. Kalau lagi nggak mau, mutung. Nggak boleh. Dirubah dulu muka lo. Bisa dipres ke toko ban, dibalancing, disporing, tambah timah. Yo, Bapak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Kafi, asal dari Riau. Ya. Sekarang ini saya tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikmah, membantu ustadznya. Udah setahun setengah ini, Pak Haji, sayanya pada waktunya sayanya kan punya anak, harus menafkahi anak. Yang namanya di pesantren itu kan memang kalau pas ada lah gitu. Yeah. Intinya Mas, saya bertanya itu minta satu wejangan atau amalan lah yang bisa cepat saya mendapatkan pekerjaan. Pertama,
Yang kedua itu barangkali berkat doa Pak Haji, kemudian dekat syariat saya mengerjakan ibadah kepada Allah. Saya kepingin mengembangkan ilmu pertanian saya di tanaman cabai. Moga-moga pulang dari sini ada donatur yang siap membiayai saya untuk Kira-kira kalau Bapak ngomong begitu berharap gak? Berharap moga-moga saya pulang dari sini ada donatur. Nggak boleh, Nggak boleh. bos. Iya, iya. Orang berharap siap-siap kecewa. Jadi lo berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, tadi yang ngasih gue duit 100 juta nih, bos. Dia tuh sakit ginjal. Harus dioperasi. Sakit ginjal harus dioperasi. Nih, tadi yang ngasih duit gue 100 juta nih. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nonton YouTube gua, suruh minum air rebus, air kelapa hijau yang direbus, airnya diminum. Dia minum sehari 3 kali. Kebetulan dia punya pohon kelapa sawit, kelapa hijau. Dia nurunin sehari 3 kali. Selama 14 hari dia minum. Dia datang ke rumah sakit. Kata rumah sakit nggak usah dioperasi. Dia bersyukur. Nah, jadi dia nggak berharap, berbuat. Kalau kita kan berharap, bos. Moga-moga saya pulang dari sini. Oh, nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Ganti dong. Pasti gue punya uang. Tapi lo nggak boleh bersandar sama si bangsat. Siapa tuh si bangsat? Manusia. Kalau Pak Haji ngomongnya kasar bener. Ya karena kita tukang berharap nanti ada orang linglung. ya, Dirubah, nggak ada kata-kata itu. ya, siap. Pasti. Nggak ada ya. Kedua, tamu RDAY tinggalnya di Desa Grogolan. Desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Desa Grogolan. Dia petani cabai. Dia tidak pakai pupuk, tapi panennya sudah 12 kali panen masih banyak. Apa yang dilakukan nama petani cabai di Grogolan, Muntilan, Dukun Muntilan, Magelang, Yogyakarta? Dia berendam, alat kelaminnya direndam di tong, air tongnya buat nyiram cabai. Itu semua bakteri, semua penyakit cabai, semuanya pada mati semua. Nah, coba lo melakukan itu daripada beli pupuk yang kayak pabrik pupuk. Karena pabrik pupuk nggak endorse gue. Ngapain gue promosiin lo pabrik pupuk? Endorse gue dulu, baru gue promosiin. Nah, lo pakai itu, bos. Ada lagi orang Lampung nanam singkong. Biasanya panennya cuma 25 ton sampai 30 ton. 20 ton. Dia berendam pakai alat kelaminnya, direndam di tong berdua sama istrinya. Jadi dia beli tong yang paling gede, dia berendam bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena kejepit. Nah, airnya disiramin ke singkongnya, bos. Singkongnya panennya sampai 50 ton. Dan per kilonya di atas rata-rata bisa di atas 1.000 atau 2.000 per kilonya, gue nggak hafal. Dan alhamdulillah dia punya duit dan bisa berangkat dan bisa ngasih modal anaknya. Nah, lu maksud gue pakai ilmu kearifan lokal aja, RDAY apa tuh? Nanem aja. Modal nanti dulu pasti ngikut. Sambil lu meraktekin tadi. Siap. Berendam. Nanti air rendaman lo siramin ke tanaman lo sambil ngomong. Pasti ada uang masuk, tapi titik, nggak boleh koma. Kita kan enggak. Ada komanya, jangan dong, titik. Pasti hari ini ada uang masuk, terus. Pastinya ada uang masuk hari terus. Pasti panennya berlimpah, Nah, yang tadinya cabai cuman panennya 5 kali, 7 kali. Nah, lo bisa 12 kali, lo bisa 15 kali, lo bisa 20 kali. Tanpa harus nanam dari awal, tinggal metik lagi, berbuah lagi, metik lagi, gitu. Harus Bisa? harus Ini berlaku buat semuanya. Ya, jangan nanya ulang lagi.
Pak Haji, tadi udah ditanya masih bos. Iya. Oke? Ada ibu pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Yo, ibu bapak lagi mulai geser. Nggak apa-apa, ibu lagi benerin alat kelamin dulu kali, kejepit kali dia. Benerin dulu alat kelamin lo. Kejepit lo. Ayo bapak. Sebetulnya ini pertanyaan sudah mau saya sampaikan lama, tapi baru sekali ini saya bisa ngomong kan. Ayo kencengan. Jadi gini Pak Haji, sebelum saya datang ke sini, itu terakhir saya kan walaupun itu salah, saya nggak tahu salah atau benar saya nggak tahu. Ada seorang teman, dia tanya, iki buku lara mas, Buku? ibunya sakit. Oh, ibunya sakit. Ya, tolong dilihat. Saya lihat tuh ada fotonya ibunya, tapi lihat kok sudah dipocong kan gitu. Ibunya siapa? Temen. Oh, ibunya teman. Iya, saya tuh. Kok ibumu sudah enggak, bukan ibumu ini, saya kata. Coba kamu ngomong sama bapakmu. Kalau ibumu nanti meninggal gimana? Ngomong sama adikmu. Nah, setelah dia ngabarin saya, oke adikku nggak apa-apa daripada ibu saya cuma makan tidur nggak bisa apa-apa. Kemudian saya ngomong, coba dikasih air pandan direbus, kemudian ditetesin di sininya kan ini di bibirnya suruh minum. Begitu minum 2 sendok makan, langsung ibunya meninggal. Nah, itu dari dulu sering sekali terjadi seperti itu Pak. Kalau saya lihat kok ini orang ini kok aneh, kok sudah mau meninggal ya. Saya cuma ngomong ya sudah, mudah-mudahan tidak, ini tidak, semoga tidak. Cuma saya tulis saja Pak. Ini saya sempat udah. Nah, ternyata betul setelah hari itu dia meninggal kan itu. Nah, Pertanyaannya apa ke saya? saya nggak mau seperti itu Pak. Nggak mau. Nggak mau melihat seperti itu. Karena satu mungkin jadi Tuhan kecil. Kalau bapak nggak mau ngelihat ya bapak mesti almarhum. Bapak mesti almarhum. Nah di situ Pak sudah saya lakukan apa cebong. Bapak mesti almarhum. Ya. Iya. Ya. Diminum, Bapak kan. mesti almarhum. Ya. Tetap aja enggak gatal itu enggak Ya. Pak. Ya. Gitu. Terus, Iya, bapak mesti. Bapak kan semua ini udah atas izin Allah. Ya, saya nggak mau itu Pak. Nanti enggak, yang penting bapak jalanin dulu. Maksudnya? Jadi bapak jalanin dulu. Bapak jalanin dulu. Bisa gak jalanin dulu? Jadi jangan protes. Itu harus Bapak jangan diterima, protes. Saya nggak mau yang kayak gini. Saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau kayak gini. Jangan. itu. Jalanin. Harus kita terima. Ya, Iya dong bos, dengan legowo. walaupun sakit. Iya, sekarang kejadian itu udah atas izin Allah belum? Iya. Hah? Iya. Karena Ya udah, jadi bapak harus itu terima. nggak bisa hilang Pak. Apa? Pak. Bisa dong, bisa. Bisa, caranya bapak colek alat kelamin bapak, taruh di mulut. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Nanti nggak tajam-tajam. Oke. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Kalau yang sudah saya kasih air terus kemudian kita masak, saya minum itu sudah saya lakukan, tapi ternyata nggak gatal Pak, kemaluan Pak. Itu. Nggak apa-apa, dicolek aja bos. Ya, agak dicolok Pak ya. Ya, terima kasih Pak Cik. Siapa lagi Pak? Ibu habis. Ibu-ibu ada Bu? Habis. Nggak ada. Ayo. Lanjut bapaknya. Bu, ada Bu. Langsung pulang. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, Ini saya ada hajat untuk jual tanah, gimana caranya Pak Haji? Gampang bu, ibu ajak ngomong tanahnya, ambil tanahnya, ibu ajak ngomong, tanah, gue mau jual tanah lo. Kalau ibu makelar, tanah, lo gue mau jual lewat gue ya, harus laku ya. Nanti tanahnya ibu kencingin terus setiap hari, nggak sampai 9 hari tanahnya laku, nggak sampai 9 hari, bisa?
Jadi maksudnya pipis di tempat itu. Di tanah itu, ibu ambil dulu tanahnya, segenggam tanah. Nanti kencinginnya di rumah. Kalau ibu mau kencing di perapatan lebih cepat laku lagi. Di kamar mandi gitu. Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Bisa? Ya itu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Edi Saputra dari Sumatera Utara. Pak Haji, sebenarnya saya nggak ingin bertanya, ini testimoni boleh nggak ya? Boleh. Iya. Testimoni saya ini awal mulanya saya kenal Pak Haji kan dari YouTube ya. Itu awal mulanya saya nggak percaya. Ini apaan ini ya? Pokoknya awal mulanya semua yang serba negatif pemikiran saya ke Pak Haji gitu. Tapi lama kelamaan saya pikir terus ini kok ada benernya kayaknya nih. Coba kan nggak ada salahnya ya, kita coba gitu Pak. Jadi seperti celana dalam terbalik, kemudian singlet, kaos baju terbalik itu saya ini kan. Cuman satu yang saya ikuti dari ilmunya Pak Haji, ke waktu itu ada tentang uang yang dicentongin gitu ya. Coba lihat videonya Pak Haji Marco katanya gitu kan. Jadi saya cari ketemu. Nah saya kan nggak punya uang, kemudian saya nggak punya centong, nggak punya. Jadi saya punya ambil inisiatif atau saya modifikasi gitu Pak Haji. Oh gimana kalau ATM ya? ATM saya bacain gitu. Saya bacain Bismillahirrahmanirrahim dengan izin dan ridho. Dengan izin dan ridho ya Allah dan dan karomanya anak yatim RDAI Kandang Pimpinan Bapak Haji Dwisanto bin Suwondo. Pasti Allah memberi saya uang waktu itu 10 juta rupiah kan gitu. Masuk ke rekening saya BRI, saya sebutkan angkanya atas nama Edi Saputra gitu. Itu awal mulanya 1 bulan 2 bulan nggak ada gitu ya, nggak ada. Terus saya simak lagi video Haji, oh ini tadi jangan berharap, jangan protes, tapi prosesnya kan gitu ya. Oh iya, kita nggak boleh berharap dan jangan ini uangnya dari mana awal mulanya gitu nanti masuknya apa mungkin kan gitu. Lama-lama itu saya hilangkan semua itu, saya hilangkan. Saya nggak baca ini Pak Haji yang 18 kata sifat itu nggak saya baca. Kemudian lama-lama itu beneran Pak Haji masuk. Awal masuknya saya kan minta 10 juta. Masuk di rekening 24 juta. Pertama masuk itu. Dan saya heran kan di HP itu kan bunyi ya notifikasinya printing masuk. Ini beneran apa ya 24 juta. Tapi anehnya Pak Haji pengirimnya nggak ada namanya. Cuman tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detiknya ada gitu. Gitu. Jadi saya cek ke ATM, beneran ada uang itu. ATM saya kan kosong, tinggal 887 rupiah. Iya. Saldo sama wajah sama ya? Iya, mungkin iya. Pada waktu itu ya. Itu saya dari ini Pak Haji, saya dari Sumatera. Waktu itu saya di pondok ini ceritanya, ini di pondok pesantren Sultan Agung Wonosobo, kan gitu ya. Saya ngamalan di sana, mujahadah segala macam itu, ketemu Pak Haji nih, ini coba saya rangkum ilmunya dari RDAY, kita gabungin sama mujahadah yang di pondok kan gitu. Itu ketemunya itu. Jadi kita coba tarik ke ATM, bisa, uangnya bisa ditarik. Saya cerita sama Bu Nyai, karena kan kalau suami istrinya Kiai namanya Bu Nyai. Bu Nyai begini. Namanya Ning. Bukan, Bu Nyai Siti Mariam, tapi panggilannya Bu Nyai gitu. Suaminya namanya Haji Marco ya? Oh itu. Di Bogor sekarang. Saya di Bogor, di Cemplang. Lagi ngelola kontrakan sama Sebenarnya dari kos-kosan. Pak Haji Marco juga itu apanya kan yang uang dicentongin itu videonya saya baca ulang-ulang tuh kan. Itu saya modifikasi rekening itu saya bacain terus itu. Tapi ada salawat juga di pengajian kita kan ada salawat dibacain. Alhamdulillah 313 kali sama salawat 1000 kali gitu Pak Haji. Baru ilmu RDAY pemungkasnya gitu Pak Haji. Begitu. Sampai itu kalau dihitung-hitung berapa kali? Udah banyak Pak Haji. Sampai banyak uang masuk sampai 20 juta, 50 juta. Bahkan gini Pak Haji sekarang, kalau tangan kanan saya itu
gatal, ini uang mau masuk ini gitu. Iya benar. Terasa sekarang. Tapi kalau tangan kiri yang Nah, kalau alat kelamin lo gatal, oh nggak pernah. So, ini saya kan kalau aja tangan punya tuh. gatal ada duit masuk. Nah, sekarang kalau alat kelamin lo gatal, Nggak tahu. Masuk kali ya. ada lubang. Iya. Jadi itu kan testimoni supaya ini ya, apa namanya? Kemudian gini Pak Haji, apa? Udah lupa pula apa yang mau dibicarakan. Itu tadi saya yang lain-lain nggak cuman fokusnya ke uang. Saya itu uang. Allah itu pasti ngasih saya uang kan gitu. Pasti kan, ilmunya itu pasti. Jadi ketika uang saya udah banyak itu bagi sampai 70 juta, kadang satu malam itu 100 juta pernah itu bagi. Bahkan saya ngobrol sama temen, ini nanti bakal uang masuk ini gede kayaknya uangnya. Kok tahu kamu? Ini tangan saya gatal kali, mau nampar kamu kali gitu. Tapi bener Pak Haji, masuk itu apanya? Apa di rekening itu? Terus saya berpikir, untuk apa lagi saya privat kan gitu. Ini aja bisa. Ilmu itu bisa Pak Haji. Iya betul. Tapi Kenapa sekarang nggak dipraktekin lagi? nanti gini Pak Haji ceritanya. Pada waktu ada uang banyak, kita ada sombongnya Pak Haji. Apa privat gitu. Gitu. Ada sombongnya. Semua tamu RDAY kalau pas ada uang banyak dia sombong. Iya. Pak Haji. Semua tamu RDAY. Buat apa dia privat 10 juta? Tapi nanti kalau udah nyungsep, Nah itu sampai baru dia datang. ini uang sama sekali nggak punya. Ini saya bawa teman-teman dari sana. Ini karena saya udah pernah ke sini kan gitu kan. Dulu ikut. Bedanya kalau 10 juta kita ngomongnya berdua, santai. Kalau kita yang gratisan begini rame-rame nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau yang 2 juta rombongan, nggak live. Tapi kalau yang gratisan nggak apa-apa, live kan nggak kesorot bapak dan ibu, nggak. Iya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cuma itu aja Pak Haji. Testimoni ya. Testimoni. Oh iya. Jadi bapak sekarang praktekin. Saya mau sekarang tidak tangannya gatal, tapi saya maunya alat kelamin bapak yang gatal. Nanti sebelah bapak udah siap menyambut nih, sebelah kanan nih. Nih. Terima kasih. Mak lampir. Iya. Siap menerkam. Testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Pokoknya Pak ya, Haji. ya, Ya, mau nanya ini Pak Haji ya. ya. Anak saya kan sudah berumur, tapi nggak boleh nikah. Laki perempuan? Perempuan. Gampang. Gimana Pak Haji? Bisa gak dia suruh pakai celana dalam lawan jenis? Jadi kalau dia perempuan pakai celana dalam laki-laki, makanya dibalik. Nggak sampai 99 hari ketemu jodohnya dan nikah. Paling cepat 9 hari. Kemarin orang Sumedang 11 hari. Perempuan dapat jodoh. Jadi beli celana dalam laki-laki yang bermerek Mark and Spencer deh, celana dalam laki-laki yang bermerek ya. Jadi kalau bapak-bapak nggak pakai celana dalam Mark and Spencer sekarang, berarti bapak orang yang tidak bermerek. Kalau nggak bermerek gimana Pak? Nggak boleh, harus bermerek Mark and Spencer. Kalau mau bermerek, kata Pak Cimarko ditulis nanti. Pakai spidol, bermerek. Oh, itu Enggak lah, Pak Haji. pakai celana dalam laki-laki apa aja boleh. Iya. Cuman bedanya kalau kita pakai celana dalam bermerek, nanti kita dapat besan anak menteri, anak presiden, anak direktur, anak gubernur, anak bupati, anak wali kota, anak orang kaya, konglomerat, anak 9 naga, daripada kita nikah sama anak 9 kelinci. Jadi kebetulan Anak saya 9 naga ya. Enggak. Pak Jangan Haji. anak 9 kelinci. Kebetulan saya punya celana dalam yang baru belum dibuka itu beli. Ya udah dipakein dia, Tapi Dek, bisa pakai lah. Dek, Kak, pakai nih. Ya. Selama berapa lama? Sampai 99 hari paling lama. Iya. Paling cepat 9 hari nanti kamu ketemu jodohnya. Itu bacanya apa Pak Haji? Pas mau pakai? Ya. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak tim RDAY KMB pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya namanya Bin, nikah tahun ini dengan cowok yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh, terakhir harus yang paling kencang.